Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riang Maulina, NIM 19660014. Saya dari kelas C, Studi Al-Quran dan Hadis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir. Menurut bahasa, mutawatir berasal dari kata tawataro yang berarti berturut-turut atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dengan lain. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir ialah al-hadisul mutawatir huwal hadis an mahsyus az-zairuwah adadun jammum fil adatin halatun ijtima ihim wa tawatun ihim alal kazib. Artinya, hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Jadi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta mulai dari awal sanad sampai akhir sanad dan cara penyanderaannya melalui panca indera. Jumlah minimal periwayatannya adalah 10 orang. Kemudian kita lanjut ke syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang telah disepakati, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Yang kedua, menurut pertimbangan rasio, mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta, karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi. Selanjutnya, rawi banyak yang meriwayatkan dari rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan sampai pada akhir sanadnya. Syarat yang terakhir yaitu sandaran akhir atau hadis yang diriwayat dari rawi-rawi itu harus berdasarkan sesuatu yang indrawi atau diterima mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Lanjut ke macam-macam hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu ada 3 macam. Ada mutawatir maknawi, mutawatir lafzi, dan mutawatir amali. Kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir dalam kejadian yang berbeda-beda, tetapi ada suatu kesamaan yang ditujukan oleh hadis itu, baik dari segi isi maupun makna yang tersirat, yakni hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, akan tetapi dapat diambil maknanya. Yang kedua, mutawatir lafzi, yaitu mutawatir dalam satu masalah yang diriwayatkan menggunakan lafaz satu atau lebih namun satu makna, atau menggunakan susunan kata yang berbeda tapi satu pengertian, yaitu tetap dalam satu konteks masalah itu, yakni hadis yang sama lafaz, hukum, dan maknanya. Kemudian yang ketiga, mutawatir amali, yaitu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu para tabiin, dan seterusnya sampai generasi kita sekarang ini. Kemudian kedudukan hadis mutawatir.
Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Para ulama bersepakat hadis mutawatir berisi pengetahuan yang pasti bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, hadis tersebut harus diterima secara bulat dan wajib diamalkan dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang akidah. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam hal keautentikannya, karena keduanya qati'ul wurud atau sesuatu yang pasti datangnya. Sebagai konsekuensi, menolak hadis mutawatir sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut ke hadis ahad. Saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Jadi definisi hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dikategorikan sebagai hadis zani as-subut. Kata ahad berarti satu. Kabar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah, hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Kemudian klasifikasi hadis ahad. Jadi klasifikasi hadis ahad itu ada hadis masyhur, hadis gharib, dan hadis aziz. Hadis masyhur menurut bahasa adalah nampak atau terkenal, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tabaqoh atau tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Misalnya hadis Rasulullah SAW seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, akan tetapi Allah mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Hadis riwayat Bukhari. Hukum beramal dengan hadis masyhur. Boleh beramal dan berhijah dengan hadis masyhur yang sahih dan hasan saja. Jika ia doib atau maudhu, tidak boleh beramal dengannya. Kemudian hadis gharib. Gharib secara bahasa berarti tunggal. Sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seseorang perawi secara sendiri dan tidak dipersyaratkan periwayatan seseorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan atau tabaqoh periwayatannya. Akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih, dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis gharib. Contohnya adalah hadis Rasulullah SAW berikut ini. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum beramal dengan hadis gharib. Boleh beramal dan berhijah dengan hadis gharib yang sahih dan hasan saja. Jika ia doib dan maudhu, tidak boleh beramal dengannya. Kemudian hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat, dan jarang-jarang. Aziz menurut istilah ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. Contohnya hadis Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum beramal dengan hadis aziz. Boleh beramal dan berhijah dengan hadis aziz yang sahih dan hasan saja. Jika ia doib dan maudhu, tidak boleh beramal dengannya. Jadi hukum beramal macam-macam dari hadis ahad ini sama. Boleh berhujah jika hadisnya sahih dan hasan saja. Jika doib, maka tidak boleh. Kedudukan hadis ahad.
Bila hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak demikian halnya dengan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi diduga zani berasal dari beliau. Dengan ungkapan lain bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari beliau. Karena hadis ahad itu tidak pasti atau goirul katlu ta'u goirul maktu, tetapi diduga berasal dari Rasulullah SAW, maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber atau sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Ini berarti bahwa bila suatu hadis yang termasuk kelompok hadis ahad bertentangan isinya dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut ditolak dan dipandang sebagai hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Sekian penjelasan saya tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.